Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum ya syahadul mubarakin. Assalamualaikum ya sahib. Tahiyatan min ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, guru kita sekalian, murabir ruhina mursyiduna Sayyidi Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barakah dan karamahnya sehingga terlimpah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati para ikhwan akhwat semuanya, khususnya kepada Bapak Ustadz Usman serta keluarga yang alhamdulillah selalu istiqomah, mudah-mudahan selalu diistiqomahkan. Dan kita sekalian semuanya pun mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap mengamalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan Syekh Mursyid kita Pangarsa Abah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mubarakah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah, meskipun kemarin ada yang kurang-kurang sehat ya, insya Allah semua akan dijaga oleh guru, akan dijaga oleh Allah selama kita masih tetap berpegang teguh kepada tali Allah dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru kita. Amin ya Allah ya Rabbi. Baik, seperti biasa setiap malam Rabu kita rutinan kaji tabaruk kitab Miftahus Sudur. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Miftahus Sudur ini kita diberikan pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikuatkan amaliyah kita. Karena saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Buya Razi bahwasanya Imam Ghazali menyebutkan ada dua tanda puncaknya orang yang makrifat kepada Allah. Tanda yang pertama yaitu amal. Tanda yang kedua yaitu ilmu. Maka alhamdulillah guru kita mengajarkan kita untuk beramal dan mengkaji ilmunya. Bahkan moto kita
di Suriah adalah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi itu adalah puncaknya orang yang belajar sufi, puncaknya orang yang makrifat kepada Allah adalah meningkatnya amal dan ilmu. Jadi tidak ada berhentinya untuk terus mengamalkan dan mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Baik, kita lanjutkan kajian kita untuk tabaruk kitab Miftahus Sudur. Sunnilah hadrati Syekh Ahmad Sahibullah Fatihul Arifin wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ulang satu baris untuk ke minggu kemarin, yang bahasan kita minggu kemarin. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga ya. Nah ini kita udah ngulang, alhamdulillah diulang lagi, udah nyampe ke bab yang ketiga. Tsumma qala, kemudian berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bab ketiga menjelaskan tentang asal usul talqin dan bai'at. Jadi apakah talqin dan bai'at itu ada dalilnya atau hanya mengada-ada? Nah ini di bab yang ketiga di kitab Miftahus Sudur ini menjelaskan tentang asal usul daripada talqin dan bai'at. Tsumma qala, kemudian bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali, Ali, la taqumu sa'atah wa ala wajhil ardi man yaqulu dzikrul khafi. Jadi ini lafaz hadisnya sih bukan zikrul khafi. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la taqumu sa'ata wa ala wajhil ardi man yaqulu dzikrul khafi. Jadi Ali, tidak akan pernah terjadi kiamat. Lafaznya, tidak akan pernah terjadi kiamat. Wa ala wajhil ardi, dan di atas bumi ini man, masih ada orang yaqulu dzikrul khafi. Jadi selama di muka bumi ini masih ada orang yang melakukan zikir khafi, maka tidak akan terjadi kiamat. Nah, ini dahsyatnya zikir. Jadi orang-orang yang mengamalkan zikir itu adalah para penjaga-penjaga bumi. Jadi kalau kita sudah tidak ada lagi yang berzikir, maka disitulah akan terjadi kiamat. Karena tanda kiamat salah satunya adalah ketika sudah tidak ada akhlakul mahmudah. Sudah tidak ada akhlak yang baik, semuanya sudah akhlak buruk. Jadi terjadinya kiamat ketika di dunia ini sudah tidak ada lagi perkara-perkara yang baik. Jadi sudah kembali ke zaman jahiliyah. Maka supaya tidak terjadi kembali ke zaman jahiliyah, ayo kita jaga zikirnya, jaga amaliyahnya. Maka pengarsa apapun berpesan, amalkan, amankan, lestarikan. Itu amalkan. Karena kalau kita tidak mengamalkan, tidak melakukan zikir, entah baik itu jahar ataupun khafi, ya maka tidak menjadi penjaga bumi tadi. Amankan. Jangan sampai zikir yang diwariskan oleh guru kita itu menjadi hilang, menjadi punah, menjadi tercampur aduk. Nah, kalau sudah terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan dunia, berzikir supaya apa? Supaya masanya banyak, supaya jadi pejabat lebih mudah. Nah ini. Jadi harus betul-betul menjaga supaya zikirnya ini adalah bertujuan karena ridhonya Allah.
Kemudian lestarikan. Lestarikan ini harus kita jaga terus. Ajak tetangga, ajak saudara, dakwahkan. Supaya makin banyak orang-orang yang berzikir, sehingga makin banyak orang-orang yang menjadi para penjaga-penjaga. Nah, kalau kemarin Pak Haji Beben pun mengatakan, hati-hati dengan orang yang berzikir, karena orang yang berzikir itu adalah para orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah, dibimbing, diberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan talqin zikir, itu bagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tidak mudah, Pak, untuk yakin, untuk mendapatkan talqin zikir, untuk mengamalkan zikir, itu tidak mudah. Satu nikmat yang luar biasa. Bahkan di dalam kitab tafsir, Imam Sa'adi menyebutkan bahwasanya talqin zikir yang kita dapatkan itu adalah satu nikmat yang paling agung, yang tidak ada nikmat yang lebih agung lagi daripada talqin zikir. Artinya dengan kita berzikir selalu ingat dengan Allah, selalu mengingat Allah baik secara lisan atau secara qalbu, maka kita selalu bersama-sama dengan Allah. Dan tidak ada nikmat yang lebih nikmat lagi kecuali bersama-sama dengan Allah. Maka alhamdulillah Allah sudah menjawab doa-doa kita. Terutama setiap kali kita sholat, kita selalu berdoa memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Nah, siratal mustaqim adalah jalannya yang betul, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberikan nikmat? Yaitu para kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang dicintai oleh Allah, salah satunya adalah, tandanya adalah dipertemukan dengan waliya mursyidah, diberikan petunjuk, diberikan hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbi. Qala Ali karamallahu wajhah. Kemudian berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kaifa adhkura ya Rasulullah. Nah, baru Sayyidina Ali minggu kemarin Sayyidina Ali meminta kepada Rasulullah untuk ditunjukkan jalan yang paling cepat, paling mudah, tapi paling utama. Jawab Rasulullah adalah, ya Ali, alaika bimudawamati zikrillah. Kemudian Sayyidina Ali bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya aku untuk berzikir? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghamid ainaika wa asmi minni salasata maratin. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, pejamkan matamu dan dengarkan dariku 3 kali. Wa ana asma'u faqala la ilaha illallah. Dan Sayyidina Ali mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah, yaitu kalimah la ilaha illallah salasata maratin, 3 kali. Mahmadan ainaihi rafi'an sautihi wa ali yasma'u. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengucapkan kalimah la ilaha illallah tadi, dengan dipejamkan matanya, dengan diangkat suaranya atau dikeraskan suaranya, dan Sayyidina Ali mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Sayyidina Ali untuk berzikir kalimah la ilaha illallah dengan suara yang dikeraskan. Artinya suara yang dikeraskan
orang lain bisa mendengar suara kita. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sadat Ibni Aus yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Wa qala Ali karramallahu wajhah, la ilaha illallah kadzalik. Kemudian Sayyidina Ali ikut mengatakan atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali dengan dipejamkan mata, dengan diangkat suaranya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'u, mendengar. Jadi kita ketika berzikir, minimum yang dekat dengan kita, sebelah kita itu bisa mendengarkan, atau telinga kita sendiri bisa mendengarkan. Itu sudah termasuk zikir jahar. Jadi zikir jahar syaratnya ada 3. Biwudu'in tamin, bisautin qawiyyin, wa bidorbin syadidin. Dengan wudhu yang sempurna, dengan suara yang kuat, dan pukulan yang keras. Artinya suara yang kuat, tidak harus rurusuhan. Apa namanya rurusan? Dirurusuh. Nah, pelan-pelan saja, rasakan. Tidak usah terlalu kencang atau tidak usah terlalu dihentak-hentak. Pelan, nikmati getarannya, rasakan betul-betul, masukkan lafzu jalalahnya ke dalam kalbu kita. Tadi alhamdulillah maghrib bisa zikirnya enak, nggak ada yang nyodok-nyodok, nggak ada yang gantung-gantung, kompak suaranya, masya Allah. Tak terasa, walaupun zikirnya banyak, tapi nikmat juga, tidak capek Pak. Kalau kita terlalu kencang, terlalu kepingin cepet-cepet, akhirnya capek. Nah, baru 165 aja belum sampai, udah lama. Tapi kalau kita kompak, nadanya, panjang pendeknya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, maka terasa nikmatnya zikir tadi. Getaran-getarannya bisa kita rasakan. Sehingga dengan zikir yang seperti itu akan menimbulkan rasa untuk terus. Nah, udah berhenti, besok mau lagi, nanti mau lagi. Jangan, wah zikirnya banyak-banyak, begitu selesai zikir, besok nggak berangkat lagi lah. Lama zikirnya, capek. Nah, ini nggak boleh juga. Makanya orang yang imam harus hati-hati, harus bijak. Artinya, jangan terlalu lambat. Zikir la ilaha illallah. Yang lain di belakang udah lama banget nunggu, capek, ini kapan ngegasnya gitu. Kemudian juga terlalu kenceng juga nggak boleh. Yang belakang bingung, akhirnya makmumnya nggak bisa ngikutin, mau ngikutin capek, nggak ngikutin makmum. Nah, repot. Maka harus bijak, pelan, agak kenceng, tapi jangan terlalu kenceng. Jadi rasakan aja, minimum kalau kita mau zikir kencang, batas kecepatannya adalah kita bisa melafadzkan kalimat la ilaha illallah dengan tartil. Kalau kita sudah tidak bisa mengucapkan dengan tartil, lebih baik di Sayyiduna, tutup saja. Kecuali kalau kita sendiri di rumah sudah terasa nikmat, gak ada orang yang mengganggu, gak ada orang yang mengikutin, monggo silakan. Tapi kalau kita berjamaah harus bijak. Jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak, karena zikir secara berjamaah itu beda rasanya dengan kita zikir sendiri. Akan lebih cepat menyingkapkan hijab-hijab yang ada di dalam diri kita. Dikhawatirkan kita sudah terbiasa zikir, misalnya satu kali zikir 500, 1000, 2000 atau 3000, yang baru, nah begitu dibawa zikir 1000, melayang rohaninya. Nah, ini tanggung jawab yang imam juga. Nah, maka harus bijak, hati-hati.
Jangan terlalu cepat, tapi tartil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tidak terlalu capek, walaupun zikirnya banyak, tapi tidak terasa capeknya. Tapi mengena, nah, membekas di dalam diri kita. Wahadihi nisbatu ali karamallahu wajhah fi talqini zikri. Maka inilah nisbatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi thariqah itu awalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Rasulullah itu menjadi dua. Satu Sayyidina Ali, yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kok harus dibagi menjadi dua? Karena tidak ada yang bisa menerima seluruh keilmuan daripada Rasulullah, maka dibagi. Nah, nanti turun ke bawah lagi terus terbagi terus. Wa amma nisbatul batiniyah, dan adapun nisbah secara batiniyah fi talqini azkari, di dalam talqinya zikir-zikir al-qalbiyati, yang bersifat qalbiyah, fadalika bi isbati. Maka talqin zikir yang bersifat qalbiyah itu adalah dengan menetapkan, min ghairi nafi, tanpa lupa atau tanpa hilang sedikit pun, bilafzi ismi dzati, dengan lafaz ismu dzat. Jadi kalau tadi yang Sayyidina Ali itu adalah mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah dengan lisan, dengan diucapkan, dengan dikeraskan. Nah, zikir yang kedua yaitu zikir qalbiyah, yaitu zikir yang ditetapkan di dalam kalbu kita tanpa terputus dengan lafaz ismu dzat. Nah, ini yang dimaksud dengan zikir khafi. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ya. Fadzalika bi isbati min ghairi nafi bi lafzi ismi dzat. Maka zikir yang bersifat batiniyah itu adalah dengan menetapkan zikirnya tadi min ghairi nafi, tanpa hilang. Artinya harus terus ditetapkan, harus terus ada di dalam kalbu kita. Apa zikirnya? Bilafzi ismu dzat, yaitu dengan lafaz ismu dzat. Maka zikir yang ditanamkan di dalam kalbu kita, zikir khafi, itu adalah ismu dzat. Maka tidak boleh kita lafazkan, tidak boleh kita ucapkan, tapi cukup kita isbatkan, kita tetapkan, kita rasakan, kita ingatkan di dalam kalbu kita. Walaupun zikir khafi ini tidak dilafazkan, walaupun zikir khafi ini tidak diucapkan, tapi begitu kita di dalam kalbu kita mengatakan zikir khafi, kita akan mendengarnya. Sekarang coba. Kita akan mendengar tanpa huruf, tanpa kata, tanpa suara, tapi kita bisa mendengarkan. Apa yang mendengarkan? Itulah kita melihat dengan basirah, ya kan? Kita merasakan. Jadi walaupun zikir khafi ini tidak disebutkan, tidak dikatakan, tapi zikir khafi tetap bisa kita dengarkan. Maka tetapkan, isbatkan terus bi ghairi nafi, tanpa ada putus sedikit pun. Liqaulihi ta'ala, karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
qul lillahi tsumma darhum fi hautihim yal'abun. Katakan Allah, tsumma darhum fi hautihim yal'abun. Kemudian tinggalkan mereka di dalam permainan-permainan mereka. Artinya kita harus bisa mengucapkan ismudzat di dalam lisanul qalbi kita dan tinggalkan segala sesuatu apapun di dunia ini yang bisa membuat kalbu kita lupa. Artinya bukan terus kita, saya nggak mau kerja, terus nggak mau ini, bukan. Tapi kalbu kita yang bersih dari segala sesuatu selain daripada Allah. Artinya kayak Pak Guru tiap pagi ngajar, berangkat sekolah sambil zikir khafi, sambil ngajar sambil zikir khafi. Secara jismani tetap melakukan aktivitas, tapi kalbunya tidak terpaut, tidak tergantung kepada selain daripada Allah. Karena apa? Sudah dinisbatkan dengan ismudzat. Inilah thariqah. Inilah puncaknya sufi, itu adalah ketika kalbu kita sudah terisi dengan ismudzat dan sibuk dengan ismudzat sehingga tidak ada ruang sedikit pun di dalam kalbu kita untuk mengingat kepada selain Allah. Nah, ini berat ya? Berat, Masya Allah. Tapi inilah kewajiban kita. Inilah tugas kita untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan rohani kita dari segala sesuatu selain daripada Allah, walaupun secara zahir kita masih mencari penghidupan dunia. Kulillahi tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali karamallahu wajhah, kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini hadis yang lain, riwayat hadis yang lain. Akhmid ainaka wasib sa'baka wa a'la lisanaka wa kul dzikrul khafi. Pejamkan matamu, pejamkan kedua matamu, lipat lidahmu, rapatkan gigimu dan lipatkan lidahmu, katakan zikir khafi. Nah, ini adalah tawajuh. Jadi tawajuh itu adalah perintah Rasulullah. Kalau perintah Rasulullah berarti adalah perintah Allah. Maka tawajuh itu bukan hal yang tidak ada dalilnya, tapi ini adalah perintah daripada Rasulullah, bukan sunnah lagi. Sudah perintah Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar mencontohkan, tapi Rasulullah pun memerintahkan. Maka kita setiap kali habis sholat, atau mungkin kita sedang lupa, kemudian diingatkan, tawajuh. Sebentar, misalnya Pak Guru lagi ngajar, selesai mau ngajar, tawajuh. Nah, selesai ngasih tugas, daripada diam, tawajuh. Gak apa-apa. Jadi tawajuh bukan hanya setiap kira pada sholat. Ibu-ibu mau masak, mikir mau masak apa, tawajuh dulu. Ya kan? Terus lagi goreng, tawajuh, terus ada kebablasan. Jadi tawajuh itu boleh kita lakukan kapan saja. Artinya kalau kita merasa kita kok banyak goflah, banyak lupa, kemudian tiba-tiba diingatkan, astagfirullah, tawajuh, latih dulu. Barang 3 atau 5 atau 7 tarik nafas, kita lepas lagi. Minimum 3 kali tarik nafas kita tawajuh. 3 kali tarik nafas, sudah tidak kuat, selesai. Itu akan terasa bekasnya. Nanti begitu ini kita tawajuh lagi. Jadi untuk mengingatkan. Karena terkadang kita, bukan terkadang lagi sih, sering lupanya daripada ingatnya. Maka dengan kita sering tawajuh, insya Allah akan sering mengingatkan. Wahadihi nisbatul siddiqi al-a'zam
Maka zikir qalbiyah, zikir qalbu tadi itu adalah nisbatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq alladzi akhadaha batinan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mengambil sanad, mengambil silsilah, mengambil zikir yang secara batin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa dzikr alladzi waqara fi qalbihi wa ani bihi. Dan inilah zikir yang ditumpahkan, dicurahkan di dalam qalbunya Sayyidina Abu Bakar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar bisa dimuliakan? Karena ma fadalakum Abu Bakrin bi kasratis saum wala salati bal bi syai'in waqara fi qalbihi. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu tidak dimuliakan, tidak diutamakan dengan banyaknya puasanya atau banyaknya sholatnya, tapi dimuliakan dengan sesuatu yang ditumpahkan, dilimpahkan ke dalam qalbunya. Nah, ini kita dua-duanya. Sayyidina Ali zikir jaharnya, Sayyidina Abu Bakar zikir khafinya. Sayyidina Ali dimuliakan karena keilmuannya, karena zikirnya. Nah, Sayyidina Abu Bakar dimuliakan karena apa yang ada di dalam qalbunya, yaitu zikir khafi. Nah, kita diberikan keduanya. Bukan hanya satu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana Madinatul Ilmi." Aku kotaknya ilmu. Wa Ali babuha. Dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Bayangkan. Rasulullah mengatakan, aku ini kotaknya ilmu. Jadi segala macam ilmu ada pada Rasulullah SAW. Dan pintu gerbang untuk mendapatkan ilmu itu adalah Sayyidina Ali. Maka kalau kita mau mengamalkan zikir la ilaha illallah, segala ilmu akan Allah berikan kepada kita. Seandainya kita sudah mengamalkan zikir tadi, setiap kali mengamalkan 4.000 dosa besar Allah gugurkan. Semakin banyak kita mengamalkan, semakin banyak yang Allah gugurkan, semakin bersih kalbu kita, maka disitulah akan turun ilmunya Allah yang diberikan kepada diri kita. Maka salah satu fadilah daripada zikir jahar itu adalah diberikannya ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni adalah ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok diberikan ilmu itu? Karena kalbunya bersih. Jadi tidak usah khawatir. Saya orang bodoh, saya nggak bisa apa-apa, bagaimana? Zikir saja. Nggak usah khawatir. Seandainya kok di dunia ini kita tidak diberikan ilmu, tidak diberikan pemahaman, cukup hanya mengamalkan zikir saja yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid, maka setelah kita wafat, setelah kita mati pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan 2 malaikat ke alam kubur kita yang mengajarkan ilmu kepada kita. Jadi bukan hanya di dunia saja menuntut ilmu, tapi berlanjut sampai ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing baik di dunia ataupun akhirat, diberikan ilmu pemahaman yang insyaallah dengan ilmu tadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecintaan kepada kita. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, beliau mengatakan, kam min rajulin
mata jahilan wa qoma yaumal qiyamati aliman wa arifan. Tidak sedikit dari orang-orang yang mati di dunia dengan keadaan yang jahil, bodoh. Wa qoma yaumal qiyamati aliman wa arifan, dan akan dibangkitkan di hari kiamat, dibangkitkan dengan kondisi sebagai orang alim dan orang yang arif. Siapa orang-orang itu? Yaitu orang-orang yang di dalam kalbunya ada bibit tauhid. Maka bibit tauhid ini yang akan tumbuh, yang akan menghasilkan ilmu, yang akan menjadikan kita menjadi orang alim dan orang arif nanti di yaumil akhir. Maka kita di dunia ini mencari pondasinya, menguatkan akar-akarnya supaya pohon tauhid itu tadi bisa tumbuh menjulang tinggi sampai ke arasy-Nya Allah. Kalau pondasinya tidak kuat, maka semakin tinggi akan semakin berbahaya. Maka ilmu kita harus betul-betul kita kuatkan dasarnya dulu supaya bisa mencapai arasy-Nya Allah. Dasarnya apa? Yaitu dengan mengamalkan amaliyah-amaliyah zikir jahar yang diikuti atau didapat dari Syekh Mursyid yang kamil mukamil. Alhamdulillah sudah didapatkan. Qala Allah Ta'ala alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, yang tenang hati mereka, tenang bidzikrillah karena ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Hanya dengan berzikirlah hati akan menjadi tenang. Kalau kita gelisah, kalau kita tidak tenang, tandanya zikirnya masih kurang. Jadi kalau kita masih kok kayaknya nggak tenang, khawatir ini, khawatir itu tandanya zikirnya masih kurang. Tambahi zikirnya, zikir jahar dan zikir qafi. Sudah zikir jahar, zikir qafi masih belum, tambahi dengan rabitoh kepada guru. Sambungkan rohani kita kepada guru. Jangan mengandalkan amaliyah kita, tapi sambungkan kepada guru. Kalau kita hanya mengandalkan amaliyah kita, maka akan sia-sia. Tapi ketika kita menyandarkan semuanya kepada guru, menyandarkan semuanya kepada Rasulullah, menyandarkan semuanya kepada Allah, maka inilah pentingnya kita mendapatkan atau dipertemukan dengan Syekh Mursyid, supaya Syekh Mursyid yang menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa tersambung, supaya bisa dihantarkan? Ya berarti harus dengan guru. Maka di dalam kitab Kifayatul Atqiya disebutkan istaghdara saykhaka fi sayyari fi dzikri liyakuna rafiqaka fi sayyari ilallah. Hadirkan gurumu ketika engkau berzikir. Nah, untuk apa? Liyakuna rafiqaka fi sayyari ilallah. Supaya guru tadi menjadikan teman, menjadikan penghantarmu di dalam terbang menuju Allah. Jadi kalau kita zikir, kita susah, sulit, bagaimana supaya zikirnya khusyuk? Hadirkan guru kita, jemput guru dengan apa? Dengan robito. Hadirkan wajah guru kita, isi latifatun nafsi kita dengan wajah guru. Jadi kalau ini sudah penuh, latifatun nafsi kita ini penuh, maka keinginan, gambaran-gambaran yang lain, ada kadang-kadang ingat pasar lah, ingat nyetak belum selesai, semacam-macam semuanya.
Ini ada di mana? Ada pada latifatun nafsu kita. Kalau latifatun nafsi kita ini penuh dengan wajah apa, maka tidak ada lagi ruang untuk ingat yang lainnya. Maka robitoh itu berat, sulit. Nah, harus kita latih. Nah, terus bagaimana? Apakah itu tidak musyrik? Kok kita tidak, kenapa kita tidak langsung kepada Rasulullah? Memang bisa membayangkan wajah Rasul. Nah, ya kan? Mimpi saja masih mimpi. Pingin mimpi bertemu Rasul, cuma mimpi gitu. Mimpi di dalam mimpi, jauh. Tapi kita punya guru yang tersambung sampai ke Rasulullah, maka ketika kita membayangkan wajah guru karena kita yang bertemu dengan guru, maka di situ guru yang akan menghantarkan kita sampai kepada Allah. Kita belum kenal sama Allah, yang kenal sama Allah guru kita, maka yang akan mengenalkan kita kepada Allah itu adalah guru kita. Maka tempatkan tadi, penuhi latifatun nafsi kita dengan wajah guru. Nah, bagaimana apakah itu tidak musyrik? Musyrik itu tempatnya di dalam hati, bukan di pikiran. Jadi kalau hati kita diisi dengan selain Allah, itu musyrik. Tapi kalau pikiran kita diisi dengan wajah guru, itu tidak musyrik. Kenapa? Kalaupun kita tidak isi dengan wajah guru, justru akan terisi dengan yang lain. Kalau tidak percaya, buktikan sendiri. Begitu sholat, Allahu Akbar, lidahnya mengucapkan Allahu Akbar, lidahnya membaca Bismillah, membaca Fatihah, tapi pikirannya masih kemana-mana. Kalbunya sudah diisi, tapi tetap aja pikirannya kemana-mana. Maka supaya kita bisa menjaga pikiran supaya tidak kemana-mana, bayangkan wajah guru, zikir khafinya tetap jalan di dalam kalbu kita. Maka disinilah ketika kita sudah bisa memadukan keduanya, inilah yang disebut dengan sholat yang khusyuk. Jismaniknya mengucapkan lafaz-lafaz bacaan di dalam sholat, kalbunya ingat kepada Allah, pikirannya kita tutup dengan wajah guru. Maka inilah insya Allah yang disebut dengan sholat yang khusyuk. Sholatnya tidak kemana-mana. Ini sulit, harus dilatih terus dan terus. Tidak bisa hanya sekali terus bisa. Karena begitu banyak musuh-musuh, begitu banyak yang harus kita kalahkan. Pikiran kita yang akan bercabang-cabang. Ada yang mengatakan 7.000, ada lagi mengatakan 70.000, ada yang mengatakan 700.000, karena memang tidak akan pernah ada habisnya. Nah, semua ini harus kita kalahkan, isi, kita penuhi. Seandainya kau masih tetap tidak bisa, nah, inilah pentingnya fungsi mursyid sebagai mursyid yang memberikan syafaat. Jadi kemarin mursyid itu ada 4 tingkatan. Mursyid tabaruk, mursyid apa lagi tadi? Nggak ada yang udah lupa semuanya ini. Ada mursyid tabaruk, ada mursyid tasfiyah, ada mursyid taskiyah, ada mursyid tarbiyah. Mursyid tabaruk yang memberikan kita tadinya pinginnya berbuat yang nggak baik, begitu mendapat ketemu dengan Syekh Mursyid, jadi berhenti, tidak lagi melakukan hal yang buruk. Nah, ini atas barokah daripada Syekh Mursyid. Kemudian sudah seperti itu, sudah berhenti, kemudian diberikan amaliyah. Nah, mulai dibersihkan. Dengan apa? Dengan zikir la ilaha illallah. Dibersihkan yang sudah terlanjur kotor, diberhentikan, kotorannya dibersihkan, digosok sedikit-sedikit. Sudah digosok supaya tidak menjadi kotor lagi, diisi dengan perkara-perkara yang baik. Maka inilah yang disebut dengan mursyid tasfiyah. Kemudian supaya sudah
berhenti, sudah dibersihkan, sudah diisi dengan yang bersih supaya sempurna, supaya wangi, supaya bagus, supaya timbul keindahannya, maka harus diberikan bimbingan. Maka inilah yang disebut dengan mursyid tarbiyah yang akan menyempurnakan amaliyah-amaliyah kita. Maka tadi kalau kita sholat masih kemana-mana, sudah berusaha dihadirkan wajah guru, sudah berusaha diisi kolbunya dengan zikir khafi, sudah berusaha melisankan dengan sebaik-baiknya, tapi masih ada juga yang datang yang mengganggu semuanya, maka ini yang akan disempurnakan oleh Syekh Mursyid yang disebut dengan syafaat. Syafaat daripada Syekh Mursyid hakikatnya adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Masya Allah, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, betul-betul beruntung. Kan kita tinggal menguatkan saja amaliyah, kuatkan amaliyah, cari tahu keilmuannya supaya kita bisa mengerti betul ini amaliyah apa, kenapa kok amaliyah begini. Jadi bukan kok amaliyah begini ya ini salah nih ada sini, bukan seperti itu, tapi kita mencari ilmu untuk menguatkan, untuk menambah kecintaan kita kepada Syekh Mursyid, untuk menambah keyakinan. Maka disebut dengan khidmat ilmiah. Jadi bukan hanya sekedar tausiah atau bukan ceramah, tapi khidmat ilmiah. Artinya ilmu-ilmu yang kita gali, ilmu-ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang manfaat untuk menjadi khidmat supaya kita bisa tahu apa rahasia di balik pengajaran-ajaran guru. Luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu istiqomah di dalam mengamalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini, karena ternyata istiqomah ini beratnya istiqomah, beratnya berthariqah itu memang luar biasa. Jadi dalam thariqah kita harus betul-betul pasrah kepada guru, harus betul-betul apa bahasa ini itu fana fi syekh, memfanakan diri kita kepada Syekh Mursyid. Kalau bahasa Inggrisnya pasrah sumrah kepada Syekh Mursyid. Nah, ini yang terkadang itu masih ada keinginan ini, keinginan itu, pengen ngamalin ini supaya ini, ngamalin ini supaya ini. Nah, jadi belum pasrah akan bimbingan guru. Ini kadang harus kita jaga. Kalau kemarin harus pakai ilmu apa? Kura-kura gitu. Jangan pakai ilmu kelinci. Ilmu kelinci kan maunya lari sana, lari sini, pengen cepet ini, cepet itu, lompat sana, lompat sini. Tapi ilmu kura-kura terus saya ngereyen terus, tapi tidak pernah mundur. Nah, beda dengan kelinci, lompat sana, lompat sini, tapi tidak tunggu. Si mending kura-kura pelan tapi pasti. Kalau bahasa Jawanya slow but sure. Mungkin itu ya yang bisa kita kaji, mudah-mudahan manfaat. Barangkali berikutnya barangkali ada yang mau bertanya atau kita berdiskusi, dipersilahkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Oh, ada. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya agak berpikir banyak tuh terkait masalah kiamat. Kita kan tidak ada kiamat selama masih ada yang kopi lah gitu ya. Iya. Itu bagaimana hubungannya dengan kedatangan Imam Mahdi? Bagaimana dengan kedatangan Imam Mahdi? Masya Allah, ini pertanyaannya jauh banget. Mari kita lihat ini. Imam Mahdi kapan
akan diturunkan. Dan kenapa diturunkan Imam Mahdi? Imam Mahdi diturunkan untuk menyelamatkan umat. Dan kapan diturunkan? Ketika umat ini sudah dalam kondisi kalut, kacau, dan tidak ada yang bisa menolong. Parah. Ya, pokoknya udah parah. Kalau belum parah berarti belum diturunkan. Nah, jadi supaya Imam Mahdi itu tidak turun awal-awal, nah kita nih yang harus menjaga. Itu. Ya kalau misalnya kita mau kaji secara ilmu hadis dan sebagainya terlalu detail dan kita akhirnya malah pusing sendiri apa yang mau diamal. Udah gampangnya Imam Mahdi itu akan didatangkan atau diturunkan kalau dunia ini sudah ada dalam kekacauan. Kenapa kok bisa kacau? Karena semuanya sudah tidak ada ukuran baiknya. Artinya semua sudah melakukan hal-hal yang buruk. Sudah tidak ada akhlak yang karimah. Nah, kalau ini sudah tidak ada akhlak yang karimah, berarti sebagai akhir akan diturunkan ke Imam Mahdi untuk apa? Untuk kembali memperbaiki. Nah, kalau selama kita nih masih terus menjaga, karena zikir khafi kan ini adalah inti daripada akhlakul karimah. Orang yang berzikir menjadi soleh, menjadi tidak marah-marah, yang tadinya gampang ngamukan jadi nggak ngamukan. Nah, ini kan termasuk akhlak-akhlak yang terpuji. Selama ini masih ada, berarti tidak akan terjadi kiamat. Gitu. Artinya ketika kiamat itu akan terjadi bila kita masuk ke jam jahiliyah lagi lah. Masuk ke jam jahiliyah yang dari balok. Berarti namanya datang tuh nggak jadi kiamat. Kiamat nanti kalau udah ketemu Allah lagi gimana? Karena bahasanya kiamat akan terjadi manakala dunia sudah jahiliyah, sudah ketemu balok. Tapi bahasanya tadi Imam Mahdi akan datang saat kita ketemu balok. Berarti berbalok nggak kiamat dengan Imam Mahdi? Ya enggak. Gimana itu? Imam Mahdi itu tidak lama, hanya 40 tahun. Apa 30 tahun. Jadi begitu datang Imam Mahdi, setelah diutus, dalam selang waktu 40 tahun ke depan, sudah selesai. Jadi makanya kalau misalnya kita mengatakan, kapan ininya, wah bahaya gitu. Rasul pun tidak mengatakan kapan waktunya. Tapi yang jelas, ketika semuanya ini sudah kacau, tidak ada akhlak sama sekali yang bagus, nah disitulah akan didatangkan. Kemudian setelah didatangkan, baru selama 40 tahun itu ada Imam Mahdi. Nah setelah itu baru akan datang yaumil akhir. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Tidak usah kita pikirkan. Setelah kedatangan Imam Mahdi, tetap ada orang-orang soleh dan Allah menghembuskan angin tersebut yang mendapat nyawa orang-orang soleh. Kemudian terjadilah bahwa orang-orang soleh telah ada di dunia. Nah, maka terjadilah kiamat karena tidak ada lagi orang yang berpikir. Ya, bisa jadi seperti itu. Artinya orang-orang soleh itu tidak akan merasakan pedihnya hari kiamat, karena sebelum datangnya hari kiamat orang-orang soleh akan dimatikan. Ya kan? Semuanya akan dimatikan dengan apa yang ditiupkan angin satu kali, kemudian nanti angin yang dua kali. Intinya sih tadi Imam Mahdi akan, karena Imam Mahdi kan diceritakan untuk mengalahkan Dajjal. Dajjal itulah wallahu a'lam apakah berwujud atau mungkin hanya seperti penafsiran-penafsiran yang lain. Dajjal itu adalah orang-orang yang hanya melihat dengan sebelah mata, bisa jadi gitu, karena kan tafsirnya masing-masing berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita sudah ada di dalam kekacauan, sudah tidak ada ini lagi, kemudian akan dikembalikan lagi ya, dari datangnya Imam Mahdi itu untuk mengembalikan lagi. Nah setelah itu baru nanti akan dihembuskan, dihabiskan orang-orang yang solehnya. Nah
Yang dahsyat lagi, kalau di dalam kitab Fususul Hikam itu disebutkan, karena saya udah nulis di sini, cuma terlalu dalam, jadi kalau dijabarkan itu takutnya justru kita akan menjadi bingung, karena belum inilah istilah kata tuh, untuk sampai ke sana mempelajari yang seperti itu, kita ini dasarnya belum ada. Yang dikhawatirkan ketika kita sudah jauh ke sana, amaliyahnya justru malah kita tinggalkan gitu. Jadi yaumil akhir itu atau kiamat itu akan terjadi ketika sudah tidak ada orang yang berzikir. Nah, ini saya ada ini kan. Ai inna yaumal qiyamatin lan ya'ti hatta la yakulu fil ardi dzikril khafi. Ai la yadhkuru ismullahi subhanahu wa ta'ala. Kama akhraja Muslim fi sahihihi wa Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ata hatta la yakulu fil ardi dzikrul khafi. Kama qala Sya'rani fi kitabihil Jawahirul Waddurar an Sayyidi Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu sami'tuhu radhiyallahu anhu fi hadisi la taqumu sa'ata wa 'alal wajhil ardi man yakulu dzikrul khafi. Al muradu bihi al insanul kamil wahiduhu fi kulli zamanin wa huwa alladhi yakunu lahu qudra anna jami'al alimi ghafala anillahi azza wa jalla. Qama dzikri hadal kamil maqama dzikril kulli. Thumma qala Sya'rani falima kuri Rasulullah alaihi wasallam. Ini sudah keterangan yang lain. Nah, ini keterangannya. Jadi sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi selama di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan zikir khafi. Dan Syekh Ali Al-Khawas itu mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya nanti apa yang dimaksud dengan wa 'alal wajhil ardi man yaqulu zikrul khafi itu adalah orang yang berzikir khafi tanpa terputus. Wal muradu bihi insan kamil. Artinya yang dimaksud dengan orang yang terus berzikir tadi, yang tidak akan terjadi kiamat itu selama masih ada yang disebut dengan insan kamil. Siapa insan kamil? Yaitu orang yang hanya ada satu di setiap zamannya. Nah, wa huwa alladhi yakunu lahu qadru an jami'a alimi ghafala anillahi azza wa jalla qauma dzikri hadal kamil. Walaupun seluruh orang di dunia ini lupa kepada Allah, tapi satu insan kamil ini tetap ingat kepada Allah, maka insan kamil lah yang menyelamatkan bumi. Walaupun hanya satu. Nah, inilah yang disebut dengan Syekh Mursyid. Maka hati-hati. Jangan memaksakan. Sahabat sudah tidak ada, kita harus cari mursyid. Akhirnya memursyidkan. Ini hati-hati. Makanya ini kalau kita ini terlalu dalam. Kita yang amalnya dulu. Nanti kalau sudah khatam baru kita dalami lagi. Tapi memang kita jadi pede kalau sekarang. Jadi pede kita nggak akan mengalami kiamat kubro lah. Wallahu a'lam. Pede kita pede. Nah, wallahu a'lam. Karena itu satu hal yang disembunyikan oleh Allah. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya tidak akan bertemu dengan kiamat kubro dan ya, wallahu a'lam. Karena itu satu takdir Allah yang Allah sembunyikan. Bisa juga ternyata besok semuanya lupa. Siapa yang tahu? Jadi tidak bisa kita mengatakan, saya nggak akan ketemu karena kita jangankan sekarang, ya kan? Apa misalnya besok gitu lah. Nanti selesai majelis ini belum tentu kita masih tetap zikir khafi.
Ya kalau misalnya nih, ini kembali ke tadi, yang dimaksud dengan insan kamil yang terus berzikir tanpa terputus kan. Satu orang saja berarti zikirnya hidup. Kalau kita yang banyak, 1 menit lah, gak usah lama. Dalam 1 menit belum tentu 1 menit itu terisi penuh dengan kita yang ada di sini semuanya. Ya, dalam waktu 1 menit belum tentu 1 menit itu terisi penuh dengan zikrullah. Tapi terakhir no. Nah, belum tentu pula. Belum tentu pula. Karena yang penuh itu adalah musyrik. Contohnya gini Pak. Misalnya ya, dalam 1 menit, menit pertama, kedua, ketiga, sampai kelima, saya ingat. Menit ke-6, saya lupa. Ingat. Nah, Jangan ingat. Pak Husen, menit ke-1, 2, 3 lupa. 4, 5, 6, 7 ingat. 8-nya lupa. Pak Supiani ketutup. Terus, lah kalau kita bareng-bareng semuanya lupa. Itu yang repot. Ya kan? 1 detik aja lupa. Lupa bareng-bareng ini ya repot. Maka derajat insan kamil ini yang akan menyelamatkan kita. Itu orang terus berzikir tanpa terputus walaupun sekejap mata. Nah kalau kita jangankan 1 menit full, 1 menit kebagian 1 apa 2 yang isi aja udah alhamdulillah. Nah ini. Jadi penjaga-penjaga makin banyak yang berzikir, insya Allah makin lama kiamat. Makin diperpanjang. Maka banyak-banyak. Ayo kita amalkan, lestarikan supaya terus ada kesinambungan. Berkaitan dengan pesan Abah Sufi, amalkan dan lestarikan. Saya sudah bertemu dengan 2 orang ikhwan, yang satu dari Pak Haji Dawas, yang kedua dari Fajar Dunia. Nah, tugas kita, apakah kita punya kewajiban untuk memberitahukan kepada mereka berkaitan dengan amalkan dan lestarikan? Perlu nggak sih kita memberitahu bahwa itu sudah keluar dari para sahabat loh, gitu loh. Maksudnya perlu kita untuk ngasih tahu, khawatirnya mereka sampai yang dari Fajar Dunia itu ngomong ke saya, ini Abah Anu, tapi dia talkinnya dengan Badal Talkin gitu lah. Saya bertanya, memangnya Wah talkinnya sama siapa? Saya mau Badal Talkin. Kalau di para sahabat, saya tak ada Badal Talkin. Nah, wajib nggak sih kita memberitahu kepada mereka untuk mereka tuh punya pengetahuan bahwa oh iya ya ternyata tidak ada gitu loh. Terus yang ada juga yang bilang bahwa kalau orang bertarikat itu nggak boleh ngomong-ngomong. Bagaimana mau melestarikan kalau kita mau diem-diem aja gitu kan? Jadi kalau belum orang nanya udah tampil atau belum, kita nggak boleh ngasih tahu orang. Nah itu gimana dong Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaannya sulit untuk dijawab gitu. Saya pinjam untuk menjawabnya. Saya pinjam kata-kata daripada Pak Haji Rahmat. Pak Haji Rahmat itu putra mantu daripada Pangarsa Abah. Ketika saya sowan kepada beliau, jadi setelah saya ke Suryalaya selalu sowan kepada beliau. Beliau mengingatkan begini, hati-hati di Suryalaya ini banyak yang ingin membantu Suryalaya, tapi sebenarnya bukan dia yang membantu Suryalaya, justru Suryalaya yang membantu dia. Banyak orang
yang berusaha, oh ini untuk Suryalaya begini ini, begini itu, begini ini, begini itu. Tapi ternyata bukan kita yang membantu Suryalaya, tapi justru kita yang dibantu dengan Suryalaya. Artinya apa? Dengan membawa embel-embel Suryalaya, dengan membawa nama Suryalaya, itu akan menjadi lebih laku. Jadi bukan kita yang membantu Suryalaya akhirnya, tapi justru kita yang dibantu oleh Suryalaya. Nah, contohnya lah, biasa sekarang ini lagi ramai kan, bikin YouTube, siar dan sebagainya. Tapi hati-hati, bisa jadi kita niatnya untuk mensiarkan, tapi terkadang kalau sudah ini justru kita yang terbantu. Karena apa? Orang akan mencari, oh Suryalaya ini banyak, akhirnya kita yang dapat keuntungan. Nah, hati-hati. Maka jangan kita mengandalkan apa istilahnya keinginan kita tanpa didasarkan atas irodah dari mursyid. Nah, sebagai contoh ya, mohon maaf ya, ini sebenarnya saya agak repot kalau ngomongin badal ini. Agak repotnya. Nah, batal dan enggaknya wallahu a'lam. Tapi kalau untuk itu saya minjam apa yang dikatakan oleh Pak Haji Sandisi. Ketika saya mengantarkan orang-orang yang mau talqin, kemudian yang ada wakil talqinnya Pak Haji Sandisi. Begitu selesai talqin, Pak Haji Sandisi, jamaah itu menanyakan kepada Pak Haji Sandisi, Pak Haji, kumaha kalau ditalqin sama badal talqin? Jawaban beliau singkat, padat, tapi tidak bisa dibantah. Jawabannya cuma 3 kata. Abah ente ngajarkeun kitu. Jadi ketika ada yang menanyakan bagaimana kalau talqin kepada badal, beliau tidak menyalahkan, beliau tidak ini, cukup Abah tidak mengajarkan begitu. Yang bertanya juga sudah tidak bisa bertanya lagi. Beliau juga tidak membantah, tidak menyalahkan, ya, tapi hanya mengatakan Abah tidak mengajarkan gitu. Artinya kalau kita mau ikut pangarsa Abah, ya jangan ke situ. Kalau kita masih memaksakan ke situ, berarti tidak ikut kepada pangarsa Abah. Nah, tugas kita tuh gimana, Pak Ustaz? Kita hanya mengingatkan tanpa memaksa, jangan mengajak-ajak. Artinya biarkan saja, nanti dengan sendirinya. Nah, bahkan Ahlul Bait pun, kenapa kok Pak Gaus diamin, tidak dilawan begini. Karena memang sahabat sudah mengingatkan nanti akan begini, jangan dilawan. Ya, jangan dilawan. Karena pelajaran ini itu ada pesantrennya besar. saya saya kan memang baru tahu ya. Masih bagus tuh tarik kok, masih bagus. Ya usah gede tuh, kali produknya. Bener aja. Jadi itulah kalau menurut saya ya, saya pun pernah ke sana. Karena rumah saya kan dekat sebenarnya. Dari rumah ke sana, yang setelah saya lihat itu memang terkadang orang yang punya ilmu bisa jadi terhijab dengan ilmunya. Itu salah satunya. Ya, kita tidak menyalahkan, beliau pun salah satu termasuk ikhwan kita yang walaupun dalam perjalanannya mungkin agak mampir ngopi dulu lah gitu, setelah asrama gitu. Kebanyakan ngopi jadi akhirnya ketiduran gitu. Nah, itu penting bagi kita memang untuk mendekatkan diri gitu. Mendekatkan diri kepada Syekh Mursyid, baik secara zahir ataupun secara ruhani. Kalau secara ruhani kita belum bisa, secara zahir pentingnya kita sering datang ke Suryalaya itu.
Karena ternyata dengan kita tidak hadir secara dohir ke Suryalaya, walaupun kita ngakunya dekat, seperti apapun itu ternyata jauh. Ini saya alami sendiri, nggak usah orang lain. Saya tinggal di Suryalaya hampir 9 tahun. Tapi kurang lebih 5 tahun apa 6 tahun saya tidak pernah ke Suryalaya sama sekali. Padahal kalau boleh dikatakan lahirnya di Suryalaya gitu, dari kecil di Suryalaya gitu. Ya, walaupun nggak dari kecil, cuma taunya itu memang hanya Suryalaya gitu. Ketika kita jauh, walaupun kita mengaku diri, oh saya dari Suryalaya, terus kemudian kita tapi tetap saja kalau secara dohir jauh, secara ruhani pun jauh untuk kelas kita ya. Begitu 5 tahun atau 6 tahun lebih ke Suryalaya, itu udah kayak asing, bingung, bingung, ini begini, tidak benar-benar jauh. Nah, di situ baru terasa ternyata kalau kita jauh dan jarang ke Suryalaya itu akan memberikan efek yang dahsyat kepada ruhani kita. Tetap kita dijauhkan. Nah, maka walaupun misalnya sebulan sekali pas manakib ya datang. Kalau tidak bisa sebulan sekali, mungkin 3 bulan sekali. Ternyata 3 bulan sekali waktunya nggak ketemu, terus nggak bisa cuti-cuti ya begitu. 6 bulan sekali nggak. Yang penting terus. Nah, terus yang kedua, penting nih kayak kita nih sekarang amalia berkumpul dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Karena kalau mengamalkan sendiri tanpa berkumpul dengan yang lain, akhirnya merasa diri paling bisa, merasa diri paling sampai, merasa diri paling benar. Itu terbukti. Nggak usah orang lain, sama saya pun begitu. Ketika ada orang dikir di sebelahnya, oh ini dari Suryalaya, diam aja, tahu persis gitu. Tapi karena tidak pernah ke Suryalaya, tidak pernah berkumpul dengan ikhwan, ya ini justru malah merasa benar sendiri. Maka penting bagi kita untuk menyambungkan diri kita dengan Syekh Mursyid itu, terus terpaut hati kita kepada Syekh Mursyid. Seandainya kok Suryalaya tidak memungkinkan karena biaya, karena waktu, karena kesempatan, datang ke majelis-majelis yang masih didatangi wakil talqin, atau datang ke majelis-majelis yang rutinan seperti ini, itu penting. Walaupun hanya sebulan sekali, seminggu sekali, tapi ini yang akan menjadikan semangat kita, dorongan-dorongan, tarikan-tarikan daripada Allah rasa di dalam diri kita. Nah, bagaimana kalau saya udah datang setiap malam, Rebo datang, tapi kok masih sulit banget rasanya, belum bisa merasakan? Tambahi riyadhah, latihan. Gak usah yang berat-berat, mandi 3 hari aja dulu. Kalau 40 hari berat, 3 hari dulu ya. Rasakan, insyaallah akan terasa nikmatnya. Alhamdulillah itu ya. Jadi biarkan mereka, jangan kita paksa. Tugas kita hanya mengingatkan. Artinya ketika ada saudara kita, tapi kita ingatkan. Kalau memang sudah kita ingatkan, ya sudah, jangan dipaksakan, jangan menyalahkan. Terus jangan, wah di sini ada apa istilahnya, TKN Sirna Rasa misalnya, saya inilah bikin manakib itu pun tidak boleh. Amalkan saja kita. Kalau kita mau buka manakib, buka hataman, niatkan untuk amaliyah, bukan niatkan untuk melawan. Biarkan, karena Allah yang akan menggerakkan hatinya. Tapi tugas kita hanya mengingatkan. Satu lagi Pak Ustaz, kalau misalnya ini ada ungkapan merasa menjadi murid Abah, tapi apakah Abah
sebagai murid. Nah, istilah seperti itu maksudnya apa ya Pak Ustaz? Jangan mengecilkan pangarsa abah. Pangarsa abah itu orang yang arif, bijak, dan sayang kepada muridnya. Apalagi muridnya yang bukan muridnya pun abah sayang. Soalnya saya pernah dengar istilah itu. Nah itu apa namanya, masih meragukan abah gitu. Itu bagian daripada keraguan. Jadi pangarsa abah tidak akan pernah melepaskan muridnya, walaupun muridnya bangor kayak apapun sekalipun. Alhamdulillah. Wah, Perwakilan. Betul. Selama kita sendiri yang tidak melepaskan, selama kita yang tidak berpaling, selama kita masih yakin, insya Allah pangarsa abah tidak akan pernah melepaskan muridnya. Bukan siapa-siapa lah, saya pun sama itu. Saya lagi nggak usah, sama saya. Udah bangornya kayak apa, nggak pernah datang masih apa, tapi tetap saja pangarsa abah selalu memberikan bimbingan dengan cara yang tidak kita sadari, dengan cara yang tidak bisa kita atur-atur. Oh, bertahun-tahun nggak pernah ke Suryalaya, tapi jauh di sana. Yang luar biasa selalu didekatkan dengan wakil talqin beliau. Padahal kita niatnya enggak, bukan untuk ibadah, kerja sana, paling 1 kilo 2 kilo ada wakil talqin di situ, entah itu yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Jadi kan mau tidak mau ziarah, sampai pergi ke Medan. Nah, kerja di Medan yang luar biasa, begitu kerja di Medan didekatkan dengan almarhum wakil talqin, mau tidak mau ada tarikan dorongan ziarah. Kerja di Kalimantan didekatkan dengan wakil talqin, bahkan boleh dibilang 1 RT. Loh, kan Masya Allah, kita tidak menginginkan. Di Malaysia pun sama, didekatkan dengan wakil talqin. Jadi memang pangarsa abah itu tidak akan pernah melepaskan muridnya selama muridnya sendiri yang tidak melepaskan. Hanya saja terkadang kita sadar atau enggak, itu menyadari atau enggak kalau ada petunjuk-petunjuk guru. Nah, kalau kita mengatakan ya mudah-mudahan kita diaku sebagai murid abah, nah ini bagian daripada keraguan sebenarnya. Karena begitu kita sudah mendapatkan talqin zikir, itu sudah jadi murid abah. Yakin. Tinggal muridnya, nah murid jadi murid apa murid jadi. Nah, apa murid jadi-jadian gitu. Artinya kalau kita hanya sekedar jadi murid, ya murid. Tapi kalau murid yang jadi, nah ini adalah murid yang dididik, istilah kata mah lulus dengan terbaik, mencapai ininya gitu. Tapi kalau sudah jadi murid, yang minimum jadi murid, karena murid pangarsa abah insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Jadi tidak usah ragu lah, tidak usah ragu. Wah ini pangarsa abah, jangankan yang muridnya, yang bukan muridnya pun disayang.